Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Haji Subagio selaku apa itu namanya? Kepala Kanwil PTPN 1 Regional 5 Jawa Timur. Dan seluruh jajarannya, semoga perusahaan ini benar-benar barokah manfaat, amin Allahumma amin. Mas Ketua Umum Serikat Pekerja di lingkungan PTPN, siapa tadi? Mas Bram. Semoga bisa mengorganisir anggotanya, mengorkestrasi anggotanya, bersinergi dengan PTPN menuju kemakmuran bersama. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para karyawan, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya langsung ke materi. Pertama, meneng itu enggak baik. Berpangku tangan itu enggak baik. Nabi menganjurkan kita harus bergerak. Al-harokah barokah. Kalau kita mau bergerak, beraktivitas, di sanalah ada keberkahan. Segede apapun negara, sebanyak apapun rakyat, kalau mereka menang diam, enggak berusaha, enggak berikhtiar, enggak beraktivitas, ya hanya ngentek-ngenteki panganan aja. Tapi kalau mau bekerja, mau berusaha, tentu barokah. Cina dengan penduduk 1,5 miliar, tapi pemerintahnya mampu mengorganisir, mengorkestrasi penduduk sebanyak itu untuk semuanya harus bekerja. Yang sektor pertanian, sektor apa-apa, dan dimaksimalkan. Akhirnya barang-barang Cina terkenal murah, karena memang, rakyatnya enggak malas bekerja, sehingga produksi itu besar-besaran dengan harga murah, dengan biaya murah, bisa dijual dengan harga murah. Sampai Amerika kelabaan melawan produksi Cina. Indonesia kalau nggak direm, barang impor dari Cina, habis produk dalam negeri itu. Kenapa mereka bisa murah menjual barang? Karena memang produktivitasnya tinggi. Dalam hadis lain ada hadis qudsi, ya bena Adam harrik yadak yurzak alaik. Wahai anak Adam manusia, tanganmu lo obahno, ojo menengai. Artinya kerja, maka Anda akan diberi rezeki. Sebetulnya Allah yang Maha Kuasa itu bisa wong turu dikai sugih iku ya iso. Wong gak tahu adus, gak tahu sikatan, welek, kelambine gak karo-karo, moro-moro oleh bojo ayu itu ya iso. Wong pangeran moho kuoso. Tapi itu menyalahi sunnatullah dan gak dilakukan Allah, nanti diprotes hamba yang lain. Enak kono menengai sugih, lha ngono aku tak menengai. Akhirnya podo gak kerja dan gak baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi juga bersabda, semangat kerja untuk mencari rezeki yang halal itu bagian dari jihad juga. Dan nilai kewajibannya enggak kalah dengan sholat. Thalabul halal faridatun ba'dal faridah. Bekerja untuk mencari rezeki yang halal itu hukumnya fardu juga setelah kita beres melakukan sholat fardu. Jadi Islam itu seperti itu. Islam enggak mau kita itu ngurus akhirat tok lali donya. Ngurus donya tok lali akhirat. Yang benar itu ya donya ya akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu. Bukanlah orang terbaik itu sing melulu ngurusi akhirat lali ngurusi donyane, melulu ngurusi donyane lali ngurusi akhirat. Hatta yusiba minhuma jami'an. Harusnya mampu meraih kedua-duanya. Termasuk sholat misalnya. Sholat itu full akhirat, tapi enggak boleh lepas sisi keduniaannya.
nggak boleh lepas sisi kemanusiaannya. Sholat kok krungu bayi nangis dalam hadis Sahih Muslim. Oleh Nabi bacaannya dipercepat, diperpendek, rukuknya, pokoknya cepat bendang mari. Apa perlunya? Kasihan ibunya kalau sholat anaknya nangis. Di dalam sholat yang full lillahi ta'ala, itu pun ada tepo seliro. Ada sisi kemanusiaan yang harus dijaga. Ngimami kata Nabi nggak boleh suratnya panjang-panjang. Kasihan yang tua lek ngadeg suwe-suwe encoke kumat. Kasihan yang selak ke susu, non saya kebelet pisan. Lek suwe-suwe nggak kuat ngempet. Maka menurut Nabi fal yukhaffif, hadis Bukhari. Siapa yang ngimami orang banyak ojo panjang-panjang. Ternyata dalam amal yang full akhirat masih ada sisi-sisi keduniaan, sisi kemanusiaan. Doanya pun nggak semata-mata doa akhirat. Duduk antara dua sujud, apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni, itu akhirat semua. Terus wajburni warfa'ni warzuqni, loh, ada dunianya juga. Berilah saya rezeki juga. Ditutup dengan salam. Begitu salam, full kita urusan kemanusiaan. Damai untuk kalian semua. Damai untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Wong sholat setelah salam, takbir prak. Itu lali salami. Ngucap salami komitmen menyebar damai. Ngucap salam komitmen menjaga perdamaian kerukunan. Ini lesane mari ngucap salam, takbir Allahu Akbar prak. Nah, lali. Jadi sekali lagi akhirat pun nggak boleh lepas dari dunia. Saat ngurusi dunia nggak boleh lepas dari nyambut gawe mas, tapi wayah zakat. Nyambut gawe mas, wayah sholat ya sholat. Nyambut gawe tapi ojo curang, ojo sampai nimbang nggak beres, ojo sampai ketoro kerja absen tapi ngopi, ngerokok. Anda curang, minta bayaran penuh, tapi Anda nggak memberikan kepada perusahaan secara penuh. Nah, ini namanya ngurusi donya lali akhirat. Jadi ngurusi donya jangan lepas akhirat. Saat ngelakoni ibadah akhirat, jangan tinggalkan sisi keduniaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, yang membedakan antara sistem sosialis, kapitalis dengan yang sistem Islam, sosialis itu nun sewu semua milik negara. Masyarakat paling hak sewa, hak guna. Masyarakat terkontrol oleh negara. Kon macam-macam hakmu tak cabut, ini tanah milik negara. Kon macam-macam hakmu tak cabut, ini tanah milik negara. Itu model sosialis. Nah, sosialis kayak begini, mungkin negara mampu mengontrol semuanya, aset nasional nggak akan dimiliki asing, baiknya dari situ. Tapi nggak bisa memotivasi pengusaha. Pengusaha pun di negara sosialis juga nggak nyaman, nggak semangat. Kenapa? Karena nggak ada jaminan itu benar-benar menjadi milik. Sementara yang kapitalisme itu ini milik gue. Apa kata gue? Sakarepku nak aku dewe. Jadi mau bersenang-senang dengan duitnya, nggak peduli tonggone melarat, yatim gak urus. Iki nak aku dewe lapo sih. Dan kadang-kadang mereka yang kaya raya terus mengintervensi penguasa. Penguasa mau nyalon dibandani, mari ngono setelah menang nyun sewu, kalau di kasus Sumatera harga pohon diturunkan. Nah, kalau per kilo dari 1.500 tinggal 800, itu per kilo turunnya 700 kali jutaan ton, saulan balik mas. Kapitalis modelnya begitu, gepuk saenake dewe. Padahal yang digepuk itu nyun sewu, kadang juga orang tuanya, kadang juga tetangganya,
Kadang yang kena gepuk itu juga guru ngaji untuk anak-anaknya. Yang kena gepuk nanti orang yang saat dia mati nyelawat kepada dia juga, yang mendoakan dia juga. Itu yang dulu dia gepui. Kapitalis itu begitu. Sakarepe dewe enggak punya perasaan. Nah, Islam hadir itu la kapitalisme wala sosialisme. Kapitalisme juga tidak, sosialis juga tidak. Islam mengakui hak milik. Bukan kayak sosialis enggak mengakui hak milik. Nabi itu dawuh begini, barang siapa punya kelebihan sangu, ini mau berangkat bareng-bareng menuju perang, rombongan. Siapa yang punya kelebihan sangu, pinjamkan kepada teman yang enggak punya sangu. Dengan kata-kata pinjam, haknya enggak hilang, tapi pemanfaatannya oleh teman yang enggak punya sangu. Wa man kana indahu fadlul dhahrin falya'ud bih ala man la dhahralah. Siapa yang punya kuda 2, kuda 3, kamu kan cukup naik 1 kuda. Kuda yang ini dipinjamkan kepada teman yang enggak punya kuda. Sehingga pas berangkat perang, yang punya kuda ya naik kuda, yang enggak punya kuda ya naik kuda atas jasa temannya. Anda boleh memiliki sebanyak-banyaknya, tapi saat Anda ingin menggunakannya, harus ingat yang lain yang enggak punya apa-apa. Dalam Islam, ada tetangga mati kelaparan, tetangganya yang kaya yang kena jerat hukum. Di zaman Umar kalau ada tetangga mati kelaparan, tetangga yang kaya ini yang kena gepuk. Kenapa? Karena enggak peduli. Sehingga kalau bisa jarak antara kaya miskin menurut yang dikehendaki Islam, itu misalnya yang kaya ojo makan beras premium. Sebelum yang miskin itu minimal wis iso tuku tiwul, atau minimal wis iso mangan sego jagung. Nah, yang miskin wis iso mangan sego jagung, monggo yang sugih beli premium. Yang miskin wis iso tuku beras biasa, monggo yang sugih premium plus gule. Ojo sampai sing sugih wis premium, gule, sate, rawon, lah sing melarat nyuwun sewu mangane luru ning tong sampah. Enggak boleh seperti itu. Gap terlalu jauh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau di perusahaan mungkin antara tim manajemen dan kaum karyawan, monggo duduk sama tinggi, apa kok duduk sama tinggi? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Perbedaan terlalu mencolok antara niki kaum karyawan, kaum buruh, dan ini kaum pengusaha, investor, kaum manajemen, itu nanti bakal bisa menimbulkan kerawanan kepanasan. Apa iki kepanasan? Apa namanya? Kecemburuan. Terus akhirnya disulut menjadi masalah. Renaisan, kebangkitan di industri, lalu menimbulkan banyak pengusaha-pengusaha, kemudian ada kaum buruh, ada kaum pengusaha, ada kaum proletar, ada kaum borju, akhirnya jadi enggak karu-karuan di sana. Itu akibat kayak begitu. Nah, Islam begitu itu enggak suka. Jarak itu jangan terlalu jauh. Nabi kaya raya, presiden, tapi Nabi hidupnya juga sederhana. Umar bin Khattab, presiden, khalifah, tapi kadang pas bareng jalan dengan para sahabat, ngantuk, cukup menepi, ya tidur di tepi jalan bersama sahabat yang lain. Kami saya di pondok, panjenengan bisa nanya teman-teman yang bertamu ke saya kemarin siapa? Saya kadang ya tidur di depan rumah itu sudah. Nah, kenapa? Saya enggak mentolo nyuruh santri berjaga, terus saya enak-enakan turun yang jero kamar, ya meskipun enggak terus-terusan. Kami enggak ingin jarak antara kiai dan santri terlalu jauh. Kami tak ceritakan kemarin,
mereka membayar sekitar 400.000 sebulan, makan 3 kali. Dan makannya nggak jauh dengan yang saya makan. Kalau hari itu, hari Kamis sama Senin, pakai menu ayam, dalam menu ayam, anak-anak juga menu ayam, di atas MBG dikit lah. Hari tertentu dalam pakai ikan, santri juga pakai ikan. Dalam nasi ambil sendiri, kami juga pakai sistem santri, nasi ambil sendiri. Dalam nasi yang pulen, santri juga pulen. Nah kayak begini. Ketika jarak itu diminimalisir, nggak terlalu jauh, maka nggak ada riak-riak, nggak ada panas-panas, nggak ada marah-marah, nggak ada mangkel-mangkel, semua memaklumi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan timbullah akhirnya rasa kebersamaan, rasa saling memiliki perusahaan ini. Kalau semua sudah merasa memiliki, maka yang bos menjaga, yang penanam modal menjaga, manajemen menjaga, sampai karyawan pun juga menjaga. Ini rumah kita harus kita jaga bersama. Kalau kita nggak jaga-jaga bersama, pihak manajemen saenake dhewe atau pihak karyawan ya saenake dhewe, nanti kalau sampai perusahaan mati, gigit jari semua. Yang baik ya bareng-bareng menjaga. Perkara misalnya maaf, mungkin gaji kurang, kalau di pondok amat sangat kurang. Nggih. Mereka sama tahulah, guru TBK itu bayarannya berapa, guru diniyah itu bayarannya berapa, guru MI itu bayarannya berapa. Tapi mereka mau juga bekerja seperti itu, karena saat mereka mondok juga nggak bayar. Saat mereka mondok, kalaupun bayar murah sekali. Dan mereka tahu kiainya nggak ambil untung dari mendirikan pondok itu. Karena mereka tahu kiainya nggak mengambil untung dari mengelola pondok itu, saat mereka bekerja di pondok diperintah kiai dengan upah yang hanya sedikit, mereka pun juga mau, karena sama-sama merasakan, dalam tanda petik, merasakan soro itu. Yang ati dadi loro iku kiai ini ongkang-ongkang, bolak balik pizzahat, lah santri ini diwul iku sing Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan delalah kersane Gusti Allah, meskipun bayaran sedikit ya cukup saja. Di kampung, di guru-guru itu bayaran sedikit nggak masalah. Kenapa? Bayarannya didik, tapi berkatnya bolak-balik. Bolak-balik genduren. Bayaran didik tapi sering nyun sewu, rawon gratis. Engko tahlilan rawon, tibaan yo rawon, hataman Quran yo rawon maneh. Sebetulnya itu kebersamaan. Di situ agak ada kebersamaan. Enggak seberapa, tapi ada saling teposeli ora kok wah-wahan sakarpu mboten para. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita dari karyawan nyuwun sewu perlu memaklumi situasi, dan dari pihak manajemen juga terbuka mawon. Mas, sekarang situasinya kayak begini loh mas, penjualannya kayak begini loh mas, ada impor dalam jumlah besar, akhirnya produk kita kalah bersaing. Ini beberapa bulan ini situasinya kayak begini. Ya apa kalau kita nyuwun sewu berbagi rasa. Nggon aku yo dipotong titik mas, hakku sama yo dipotong titik demi mempertahankan hidupnya perusahaan. Ketika itu sama-sama mau podo penake, sehingga mengalami situasi kayak apapun, perusahaan itu nggak sampai gulung tikar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sulit itu karyawan misalnya diajak poso, ngempet, apa jenenge, ikat pinggang apa, mengencangkan ikat pinggang, lihat pihak atas kongkang apa, ongkang-ongkang. Ini sing karyawan nggak terima. Atau sudah tahu situasi seperti itu, pihak manajemen banting tulang tarik dana untuk bisa menggaji
karyawan nggak mau tahu, pokok sakmene. Akhirnya nyun sewu, tabungan pun habis, terus cash flow-nya juga tipis sekali, suwe-suwe perusahaan itu jadi nggak mampu untuk melanjutkan perusahaan. Suwe-suwe tutup, gigit jari semua. Jadi kebersamaan Teposoliro itu menjadi penting sekali. Dan nyun sewu, kita perlu bekerja sebaik-baiknya dengan dedikasi yang luar biasa, profesionalisme yang luar biasa, jujur, amanah. Kalau kita itu punya profil seperti itu, pokoknya karyawan di PTPN ini top sudah, mentalnya top, lalu kinerjanya top. Akhirnya PTPN itu terkenal luar biasa. Nanti suatu saat ono alumninya PTPN wis pensiun dari sini, itu kadang perusahaan lain sih gelem nrimo. Kenapa? Umur taruhlah 57, 58 pensiun, itu kerja masih kuat. Perusahaan masih nerima. Artinya kalau kita di sini kesannya baik, harum namanya, maka setelah kita pensiun pun masih bisa bekerja di mana-mana. Bukan hanya itu, kalau misalnya teng mriki sewai, terkenal saya banget. Dan saya punya anak, maka ketika anak saya tamat kuliah, matur ke Pak Direktur, kalau nggak ada putra, ini nyawang bapake. Wah, ini bapake top, anaknya mesti top. Jadi hebatnya bapak dalam bekerja, itu juga membarokai buat anak-anaknya daftar ya gampang. Tapi bapaknya ruwet. Cara bahasa Inggrisnya salbut ya. Bapaknya kerja yang kene ruwet, terus anaknya tamat ITS, Brawijaya, daftar kene. Iki anaknya sapa iki? Anaknya kuwi. Wis paling ya enggak beda karo kita. Itu perlu bekerja sebaik-baiknya juga dalam rangka mikir anak satunggalane. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Jepang, pekerja migran dari Indonesia itu mudah diterima, kesannya baik, dan mudah sekali dapat tempat kerja di sana, karena kakak-kakaknya yang kerja di sana itu luar biasa kinerjanya. Sampai perawan-perawan Jepang itu loh, seneng lek dirabi karo wong gak percaya rono wis. Iya, kesannya positif sekali. Barokah yang dulu-dulu positif sekali, maka sekarang adik-adiknya yang tamat SMK, termasuk yang dari SMA saya, mondok saya, itu wes-wes saya masuk ke sana dengan gaji di atas 20. Jadi sekali lagi, orang bekerja dengan profesional amanah, itu bukan hanya barokah untuk dirinya, bukan hanya barokah untuk perusahaannya, tapi juga barokah untuk anak-anaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, menurut kami kalau seperti tadi, kalau ada masalah, itu menurut kami maaf, sekiranya bisa dikonsultasikan, bisa dimusyawarahkan, mending pakai jalur musyawarah daripada pakai jalur tekan menekan, yang pihak manajemen menekan dengan aparat, yang buruh menekan dengan kekuatan demo. Akhirnya sehari orang dino barang nggak kerja, wis rugi biro, perusahaannya juga rugi, dan dalane macet. Ono wong kateng lahir nih, dalane macet, akhirnya jebrot neng dalan. Nggak baik juga demo besar-besaran macet nih jalan. Yang jadi korban karena jalan macet itu ya kadang masyarakat kita juga. Wong sing selak kesusu yang rumah sakit, segala macamnya. Yang kadang kita nggak mau tahu juga. Mending aspirasi dari kelompok sana, sampaikan ke ketua, nanti ada perwakilan dari serikat buruh atau karyawan, lalu manajemen siapa, dan kalau perlu, khawatir ada yang nggak jujur macam-macam, hadirkan 1 atau 2 kiai. Di situ ikut menyaksikan, tapi ojo kiai pemain.
Kiai itu ada kiai politisi, kiai pemain, ada kiai yang benar-benar membimbing umat. Itu loh. Nanti ada kiai di situ, apa sih? Begini. Nah nanti ketika ada yang kurang pas, kurang jujur, mbah yainya dawuh, gak ngono lah, ojo ngono iku gak jujur sampean, dan seterusnya. Dan nyuwun sewu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perlu sebetulnya bagian apa yang bikin apa laporan pembukuan, keuangan, akuntansi, itu carikan dari mereka-mereka yang sregep sholat. Itu vital banget itu. Masalah angka-angka itu, kalau yang bekerja situ enggak wedi kemengiran, enggak wedi Gusti Allah, iso-iso ongko 5 dadi 10 barang. Jadi enggak karu-karuan. Iso-iso enggak pembukuan ganda barang. Ya dah. Untuk pemegang saham dilaporkan ini keuangannya. Untuk pemerintah terkait dengan wajib pajak, ini laporannya. Enggak karu-karuan, ruwet kabeh. Makanya Nabi dawuh, intinya dalam usaha itu jujur. Hanya penjual, asal jujur saja. Derajatmu di surga bareng kaum syuhada, bareng solihin, bareng para nabi. At-tajirus soduk yuhsyaru ma'al anbiya wa syuhada. Riwayat Imam Bukhari. Sekedar seorang pedagang tapi super jujur, amanah. Nanti di akhirat kumpul dengan para nabi, kumpul dengan para syuhada. Betapa bejonya Marzuki. Yang nyuwun sewu hanya warga NU biasa. Jadi ketua pun sudah enggak payu. Sopo? Wong saya dipecat, Mas. Tapi meskipun hanya warga NU biasa, enggak jabat apa-apa di NU. Dengan kejujurannya, ternyata di surga bisa kumpul Mbah Hasyim Asy'ari, luar biasa, Mas. Betapa untungnya warga Muhammadiyah yang hanya tukang nyapu masjid, masyarakat biasa. Enggak taunya karena kejujurannya, di surga kumpul Mbah Dahlan. Betapa maremnya, Mas. Hanya bermodal nopo, enggak bermodal wiritan banyak. Enggak harus bermodal tahajud setiap malam, bermodal jujur. Lelek pekerja ben malam tahajud, ya awan gak sido kerja, Mas. Wong ngantuk. Kerja saja, perkara kerja malam ngantuk ya enggak masalah. Enggak tahajud, enggak masalah. Modalmu untuk mencapai derajat tinggi, tidak harus tahajud malam. Yang penting kerja dengan jujur, kerja dengan baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ana salisus syarikain malam yakun ahaduhuma sahibah. Kata Nabi, hadits qudsi, riwayatul Mudzi Abu Dawud. Saya, kata Allah, senantiasa menjaga, merahmati, membarokai pihak yang menjalin kerjasama. Kayak antara karyawan dan manajemen. Ini dibarokai. Titik barokahnya di mana? Kerja dewe-dewe, Mas, nggak akan mampu ekspor. Tapi kerja bersama dalam sebuah korporat, bidang ini, bisa memproduksi sesuatu dalam jumlah besar. Itu barokahnya kalau kita mau bekerja sama. Lah Allah dawuh, saya barokai, merahmati, menjaga mereka yang menjalin kerja sama. Asal enggak ada yang khianat. Malam yakun, selagi ora khianat. Sopo ahaduma, salah suci dari pihak yang menjalin kerja sama. Sahibahu enggak berkhianat kepada mitranya. Fa'idha khonahu kharajtu min bainihima. Kalau ada yang mengkhianati mitranya, ya tak cabut. Contoh kerja sama kecil antara sampean dan istri. Biyen sing lanang melarat, sing wedok yo melarat. Kita semua itu nikah podo melarat ini. Iki Persibaya kabeh iku masih Magetan. Bonek kabeh. Iya dah. Kuliah di HMI, durung kerja, durung ngopo, seneng karo arek, tamat, wani rabine. Dan enggak duwe apa-apa. Ya brah. Iya. Sing PMI padha ae, sing santri padha ae. Rabi ku padha melarate. Ternyata sekian tahun setelah nikah, barokai kebersamaan itu tadi, kerjasama, iso tuku sepeda motor, sekian iso nyicil omah,
sekian tahun lagi iso nyicil porsi haji. Lo ngono gitu. Sama nek nggak rabi kak kira di omah. Di RW sini ada 1.000 rumah mungkin. 1.000 rumah itu insya Allah 100% milik orang yang sudah nikah. Hampir nggak ada rumah milik Joko itu gak ono. Kecuali rumah warisan. Apa? Wong kalau mau menjalin kerjasama di baro, syukur gak ono sing khianat. Lah sing gampang khianati sing lanang. Nyun sewu. Rodok sugih titik, mobilnya rodok kilap, celonene yo apik, jin, macake necis, metu sanggup duit 5 juta, wis kuman ayane ini. Yang repot setengah mustad, rabi maneh. Yang mana rabi maneh itu sangat menyakiti istrinya. Mengkhianati ketulusan istri. Mas zaman kok mentolo lo mas, kok tega lo mas. Kurang opo aku, sing nyusoni anak aku, sing ngeloni aku. Anak loro panas sing ngalor ngidul gendong yo. Aku sambil umbah-umbah. Cuman kok mentolon itu mas. Jere sing lanang sunnah Rasul. Ini khianat. Ini enggak jujur. Enggak jujurnya di mana? Arab. Arab itu nikah. Lamaran nih. Apa sanggani apa? Belum mahar ini. Seserani loh. Barang yang dibawa pihak calon suami kepada pihak istri. Itu 500 miliar lebih lah Arab itu. Emas, terus kunci mobil, ngono kuwi. Lamaran. Iki kunci dan surat rumah. Lamaran ngono kuwi. Nanti nikah mas kawine tok itu minimal 200 juta. Dan biaya perhelatan pernikahan itu semua ditanggung suami. Nah, suami kaya Arab itu kepada pihak istri sudah menyerahkan 1 miliar lebih. Andai 2 tahun lagi nikah mana itu pantes. Sembodo, apa sembodo? Dan nggak dilihat sebagai pengkhianatan. Memang jasanya sudah besar. Nah kita ini nikah podo melarate mas. Kalaupun akhirnya agak sukses, itu dulu kan yang punya gawe pihak istri kalau kita itu. Ya apa enggak? Sing lanang mekur nerimo apa? Bukan nerima manten ya, apa? Balasan. Enggak sampai ada acara berjuta-juta. Nah, moro tuami ku cek api ngerti mantune ra duwe duit. Kotak amal kotak amal apa? Kotak buah lho. Kotak buah dibuka dihitung paling dijebuk didik gawe nyaur utang. Liyane wehne mantune gawe modal kerja. Kaya ngono apike moro tuamu, duwe modal kerja 20 juta teko buuan itu. 15 tahun sukses, lali kalau modal itu dari mertua. Lalu kau sakiti anaknya mertua. Model-model ngene iki lho, barokah dicabut karo pangeran, mengkhianati. Lah tapi kan sunah Rasul, Arab itu wong lanang rabi maneh sembodo, miliaran diwehne. Lagi niki mangan nunut, ngerokok nunut, ngopi yo nunut, modal ya diwehi mertua dadak kakean pola. Jarene sunah Rasul. Sunah Rasul tenan Nabi itu nikah Khadijah. Itu sama sekali enggak ada wanita lain. Satu-satunya istri ya hanya Siti Khadijah. Setiap pol Nabi itu. Khadijah sedo, Abu Bakar datang kepada Nabi. Hadis Bukhari ini. Nabi putra kula ini dengan nikah. Umur 7 tahun mas. Nabi ki repot. Tak nikahiku seumur 7 tahun. Gak tak nikah itu wong iki konco. Jogo persahabatan dengan Abu Bakar.
Akhirnya dinikah. Apa Nabi nuruti nafsu? Sama sekali tidak. Wong arek 7 tahun ini durung kena diapa-apakno, Mas. Momong nukokne golekan, nukokne dolenan ngene iku. Momong mendidik. Enggak ada nafsunya blas. Murni pengen menjaga persahabatan. Dan Nabi kepingin mengamati, punya istri umur segitu, umur sekian mulai ada tanda-tanda birahi. Umur sekian head pertama. Head pertama ternyata warna darahnya begini. Bulan depan warna darahnya begini. Makanya Nabi itu punya fikih tentang head detail sekali. Fikih akan menopause, Nabi punya. Karena punya istri janda tua. Bisa mengamati menjelang menopause itu seperti ini. Juga punya fikih head tentang wanita yang akan head karena punya istrinya namanya Siti Aisyah. Terus harapannya Nabi kalau punya istri muda seperti ini, nanti Nabi wafat, Aisyah masih punya umur puluhan tahun untuk melanjutkan dakwah. Ternyata iya. Nabi wafat, Aisyah umur 18. Andai Aisyah punya umur 78. Sejak 18 tinggal mati Nabi, maka Aisyah bisa berdakwah 60 tahun. Bojone tuwek kabeh, Mas. Sing lanang mati sumben, sing wedok yo matilah. Sopo sing nerusne dakwah. Nabi luar biasa. Pertimbangannya full kemaslahatan, enggak ada nafsu. Lalu nikah lagi dengan Saudah. Saudah itu suaminya Ummu Salamah. Suaminya namanya Abu Salamah. Janda tua sekitar umur 60. Saudah sekitar umur 60. Bayangkan mana nafsunya. Sing iki umur 7 tahun, sing iki umur 60 tahun. Sing 60 tahun wis gak kena diapa-apakno. Sing 7 tahun durung kena di apa-apano. Lek kon pengen Nabi loro sunah Rasul ngene iki lho. Kadang kita itu pengkhianatan kepada istri terselubung, nuruti nafsu terselubung, dibungkus sunnah Rasul. Istri yang terima suaminya nikah lagi, langsung masuk surga. Ngono-ngono iki lho ceramah ini. Padahal enggak mustahil, itu sebetulnya pengkhianatan atas ketulusan istri. Ojo sampai khianat. Begitu khianat bubar, maaf sekali maaf. Tak ceritani tiap ojo guyu. Kulo ini kan jadi ketua NU nih kok. Nah, kulo kali adik jenis Gus Mahbub. Niku lek pas teng kantor PW, supir-supir kiai niku karo Mahbub dijak neng warung buri, wis kon ngopi sakarpe, mangan sakarpe, engko sing bayari Mahbub niku. Mari ngono ya sik disangoni titik-titik. Cerita macem-macem tentang bos yang disupiri niku. Wonten sing ngeten, anu Gus, ini cerita lucu napa? Kula niku kalih bos kula dijak, ayo tindak kono. Manut mawon. Ternyata itu ada kemungkinan istri siri yang kedua. Nah, tahu saya, curiga saya, keluar dari rumah, akan pulang, itu kan serbanan. Lah serban iku jilbab, gitu loh. Rupa-rupanya tergesa-gesa dengan istri yang muda, selak mulih neng mbok sepuh. Nah, mestinya kan sing disampir ini serban tenanan. Enggak kroso sing disampir niku jilbab. Ya santri menengah kudu guyu rawani ngeling nih. Sampai rumah deh orang-orang punya apa niki bah. Enggak iso berkutik. Pokoknya wong khianat tetap suatu saat kana yakunu konangan. Kana yakunu enggak iso, enggak konangan, enggak iso. Sama di sini
bisa khianat macam-macam, tapi suatu saat mesti kana yakunu konangan. Pengen barokah, ojo sampai goroh, ojo sampai khianat. Ayo bareng-bareng buka-bukaan opo anane. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir hadirin hamakumullah, Nabi dawuh, innallaha yuhibbu min abdi idza amila syai'an an yutqina amalah. Gusti Allah itu senang kalau ada hamba punya profesi, pekerjaan, itu dikerjakan dengan setekun mungkin. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Enggak asal-asalan mawon. Nah, kula sekian kali pas ngaos teng Jawa Tengah, nginep di hotel apa itu sekitar Kendal. Mereka itu pekerja Chinese di hotel itu, kerjanya tengene sakulane Kendal niku napa? Sing sakniki pusat industri lho. Batang. Nah, kerjanya teng mriku. Yang saya sisi positif dari mereka ya. Tet, ini sarapan. Tet, ini berangkat. Dan kerjanya itu luar biasa. Tengene Mojokerto enten Pak Haji Solahuddin, bos ayam. Kita bareng wong pribumi niku ngelola sekitar 10.000 ayam. Itu butuh buruh di atas 10. Pekerja Cino dengan sistem mereka, dengan dedikasi mereka, 10.000 ayam di kandang ayam, sak ngresi ini gini, iku wong 5 cukup. Dan beres. Ya mungkin ya gak ngerokok, gak ngupa. Memang penuh tanggung jawab. Nah, karena pekerjaan kayak begitu cukup 5 orang, maka andai gaji mereka itu 1,5 kali lipat, 1,5 150% dibanding gaji kaum pribumi, pihak pengusaha itu enggak rugi karena hasilnya kayak begitu. Nah, andai kita juga meningkatkan kinerja kayak begitu, lalu pihak manajemen juga pintar memberi apresiasi, memberi reward, tentu hasilnya juga luar biasa. Menuju etkon itu tadi, kerja dengan benar-benar profesional. Orang yang dipercaya Nabi, semuanya profesional. Dan Nabi enggak melihat, ini nasab saya apa bukan, ponakan saya apa bukan. Nabi enggak pernah menimbang soal nasab. Saiki ae wong rame-rame nasab. Dalam diri aneh mengalir aneh-aneh. Nabi mengangkat muadzin, itu Bilal. Bilal itu mantan budak Sudan bisa. Apa Sudan nih? Kaum hitam. Tapi meskipun dia mantan budak kaum hitam, suaranya top, makhrote yo top, enak. Dan anehnya tepat waktu. Durung usung jam. Iku pokok Bilal azan, Ibnu Maktum azan, memang pas masuk waktu. Iku piye mikire. Benar-benar profesional, tanggung jawab. Jadi muadzin negara. Nyun sewu, Ubay bin Ka'ab, hafid Quran 30. Enggak dulur, enggak apa, diangkat menjadi imam resmi. Ngimami terawih. Ada juga nyun sewu Salman Al-Farisi. Ini mantan budak dari Persia. Ahli strategi peperangan. Enggak peduli Nabi, meskipun bukan pribumi, dia dari pendatang dari Persia, budak pisan. Enggak dilihat itunya oleh Nabi. Wong ini ahli strategi, ambil. Nah, kita kadang boten. Seorang Ainun Najib dari Gresik, Bunga, dulu Ibnu, ahli IT. Daftar di sini ditolak, di sini ditolak. Diterima oleh Singapura. Diterima Indosat yang servernya ada di Singapura. Singapura masing sugih. Kali akeh nyun sewu. Gawe opo yang terus setiap kali kita beli paketan, sekian persen duitnya untuk apa? Untuk Indosat yang ada di Singapura.
Lho ngono iki lho, kadang penyakit kita itu enggak profesional. Lek ono sing profesional mah dibuang, khawatir nyaingi kene. Nah itu enggak baik, enggak barokah. Sing barokah dicintai Allah, kerjalah dengan profesional. Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khalid bin Walid itu mantan musuh. Pas perang Uhud, itu dia panglimanya kafir Quraisy. Tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Makkah, Makkah takluk, terus orang Mekah ribuan berbondong-bondong menyatakan masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid, mantan musuh itu. Begitu masuk Islam dan benar-benar Islam, Nabi nggak segan, nggak ragu, ngangkat dia jadi panglima perang. Sampai dijuluki Saifullah itu. Itulah Islam. Di perusahaan ini, kalau ada misalnya nun sewu, karyawan potensial sekali, jangan biarkan hanya jadi karyawan. Kalau perlu pihak ini, Pak Bos, kami punya teman top ini, tapi sekarang jadi tukang sapu. Laporakan mawon. Eman kalau potensi itu terbuang. Engko pek wong liya eman-eman. Sampeyan tak kandhani aja bar banter-banter. Apa Adiputra Malang tersaingi Laksana yang di Semarang, tersaingi yang di Magelang. Iku perkorone nyun sewu. Mungkin di Adiputra merasa kurang dihargai, kula mboten ngerti. Tapi pada akhirnya karyawan iki metu. Atau diiming-iming gaji yang lebih tinggi. Lihat di Adiputra profesional luar biasa, ahli desain macam-macam, jajak metu diiming-iming kono. Lah saiki sing sugih yo. Makanya perlu merawat karyawan yang top. Karyawan harus profesional. Pihak manajemen jangan biarkan karyawan profesional itu nggak kerasan kerja di perusahaan kita. Kalau sampai dia nggak kerasan, metu atau dikeluarkan, golek maneh yang seperti itu juga sulit. Karyawan juga harus menjaga. Kalau enggak menjaga, maaf, sampai akhirnya perusahaan tutup, nyambut gawe maneh, ngelamar maneh iku yo sak repotan. Intinya monggo saling menjaga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Izin saya baca Hizib Nasr. Insyaallah mandi yang masih punya air dibuka di depan masing-masing. Nabi juga kadang pakai media air juga. Nabi. Sampun dibuka nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana bi satwati jabaruti qahrika wa bi sur'ati ighathati nasrika wa bi ghairatika lintihaki hurumatika wa bi himayatika liman ihtama bi ayatika. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Sami'u, Ya Qaribu, Ya Mujibu, Ya Sari' Ya Muntaqim, Ya Syadid al-Batshi, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Man la yu'jizuhu qahrul jababirah, wa la ya'zumu alaihi halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah, an taj'ala kaida man kadana fi nahrih, wa makruman makar bina aidan alaih, wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha, wa man nasaba lana shabakatal khida', ij'alhu ya sayyidi musaqan ilaiha, wa musadan fiha, wa asiran ladaiha. Allahumma bihaqqi kaf ha ya ain sad, ikfina hammal ida, wa laqihimur rada, waj'alhum likulli habibin fida, wa sallid alaihim ajilan niqmah fil yawmi wal ghada. Allahumma baddid shamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma aqlil adadahum, Allahumma arsilil azaba ilaihim, Allahumma akhrijahum an dairatil hilmi
واصلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا من بفضله لفضله إلهي نسألك العجل العجل إلهي نسألك الإجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه سخر وحبب لنا قلوب الناس يا من سخر النيل لسيدنا عمر بن الخطاب سخر وحبب لنا قلوب الناس يا من سخر الجن والريح والنملة لسليمان عليه السلام سخر وحبب لنا قلوب الناس بحق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يا من سخر الجبال وألان الحديد لداود عليه السلام سخر وحبب لنا قلوب الناس اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الإسرائيليين اهزم اليهوديين اهزم الصهيونيين اهزم الأمريكيين اهزم المنافقين اهزم الظالمين اهزم الحاسدين وانصرنا عليهم وانصر إخواننا في فلسطين عليهم وانصر إخواننا في لبنان عليهم وانصر إخواننا في إيران عليهم بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم جبريل عن يميننا وميكائيل يسارنا وإسرافيل أمامنا وإزرائيل وراءنا فمن تكلمنا إليه قضى حاجتنا ومن رآنا هابنا ومن نظرنا إليه أحبنا نحن ومنكر ونكير وإخواننا في هذه الشركة PTPN ومنكر ونكير امنع تحت كعبتنا وكعبتهم هذا شر الفتنة شر المصيبة شر البلاء شر الوباء شر الظلم شر النفاق شر السحر شر الحسد بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikuti saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Monggo ditiup diinum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.